Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma aftah lana hikmataka wansur alaina rahmataka min khuzaini rahmatika ya arhamar rahimin. Qala Allah Ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa. Wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham. Innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'du fa innal asdaqal hadisi kitabullah wa khairal hadiyati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Bapak dan Ibu sekalian, jamaah Syifa, kajian online yang dirahmati oleh Allah, kita senantiasa diberikan oleh Allah rahmat yang besar. Habis sholat subuh masih ada kesempatan untuk menambah ilmu agar ibadah kita kepada Allah semakin baik dan semakin muluslah perjalanan kita untuk menghadap kepada Allah nanti memasuki rahmatnya, yakni surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Orang-orang yang baik akan dikumpulkan bersama-sama orang baik, dan orang jahat akan dikumpulkan bersama-sama orang jahat, dan nanti manusia itu akan dikumpulkan oleh Allah di akhirat, ya, sesuai dengan bagaimana mereka tersebut tatkala meninggal dunia. Kalau dia meninggal dunia dalam keadaan beriman kepada Allah, dikumpulkan dengan orang yang beriman dan dibangkitkan sebagai orang yang beriman. Sebaliknya, kalau mereka mati dalam keadaan munafik, keadaan kafir, keadaan syirik, maka kumpulannya ya orang-orang seperti itu. Dan alhamdulillah pagi-pagi ini kita sudah berkumpul dengan insya Allah semua orang yang baik. Ya. Pagi ini ayat yang kita baca ini, ya, yang akan dibaca Bu Lina nanti, memang saya pilihkan ayat yang menerangkan kepada orang yang bakhil, ya. Orang yang biasanya orang tuanya berbuat baik, kemudian tiba-tiba setelah orang tuanya meninggal, tidak melanjutkan kebaikan yang dikerjakan oleh orang tuanya, tapi sebaiknya dia malah melakukan satu keburukan. Maka nikmat-nikmat yang Allah yang akan diberikan kepadanya atau yang biasa diberikan kepada orang tuanya yang baik itu, tatkala turun kepada ahli waris, ya, kepada anak-anaknya, maka akan jadi malapetaka baginya. Ini satu pelajaran buat kita. Sebenarnya pelajaran itu pada saat ayat itu turun, itu adalah untuk orang-orang musyrik Mekah, itu diceritani oleh Allah, diberi sejarahnya orang-orang yang dihancurkan oleh Allah seperti itu. Maka harus hati-hati orang yang menerima ahli waris dari orang tuanya. Ini jangan kita merasa bahwa kita sudah dapat banyak, gak usah kerja, tapi berkahnya tidak ada. Ya.
Maka sekali lagi orang tua itu tetap saja bagaimanapun kondisinya, maka tetap seorang anak wajib menghormati orang tua. Bahkan saya membaca dalam satu riwayat yang cukup panjang, ada seorang ini ya yang mestinya dia tidak disiksa di dalam neraka ya. Hanya karena pernah mengatakan kepada orang tuanya tatkala di dunia itu kalimat saja ya. Satu kalimat yang mungkin buruk tapi kecil sekali nilainya, maka dia akan berpindah dari mestinya bertempat di surga atau minimal di Al-A'raf, maka mereka menjadi dilemparkan ke dalam neraka. Maka hati-hati dengan orang tua ini. Orang tua adalah kalau orang Jawa mengatakan Gusti Allah katon gitu ya. Jadi Tuhan yang kelihatan, artinya harus taat kepada orang tuanya setelah kita taat kepada Allah dan tidak syirik kepada Allah. Nah, di sini ada cerita yang menarik, nanti kita akan bicarakan, bahas. Kalau nanti ternyata kita juga tidak sampai kepada materi yang kita akan sampaikan, tapi yang jelas kita sudah sampai Al-Quran kepada kita. Jadi tekanan saya memang ya dari di sini ada Al-Quran ini harus sudah sampai kepada kita semuanya nanti sebelum kita dipanggil oleh Allah Ta'ala. Jangan ada satu ayat pun yang kita tidak tahu. Sehingga kita mempunyai alasan di sisi Allah tatkala ditanyakan, kenapa kamu sudah sampai tidak tahu, kita tidak bisa menjawab apa-apa. Nah, maka saya ambil mungkin yang tidak membosankan. Kalau urut itu kadang-kadang membosankan. Saya sebenarnya kepingin sih urut mulai surat Al-Baqarah, surat Al-Imran, surat An-Nisa, surat Al-Maidah dan seterusnya. Namun ya saya sementara ini dulu ya. Nanti kalau kita sudah betul-betul dengan Al-Quran itu menyatu hati kita, maka ayat apapun yang kita baca maka akan bisa menimbulkan keimanan yang dalam kepada diri kita. Baiklah, monggo silakan Ibu Lina yang akan membacakan surat nomor 68 yaitu surat Al-Qalam. Surat ini turun kedua setelah surat Al-Alaq, Al-Qalam, kemudian surat Muzammil, surat Al-Mudaththir, surat Al-Fatihah dan seterusnya. Ya, maka monggo silakan dibaca Bu. Pelan-pelan diterjemahkan juga nanti. Ayo sampai ayat berapa Bu? 30 Ustaz. Nah, kalau Bu Lina 33 Bu. Ya. Masya Allah. Saya tambah bonus. Ya Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا بلوناهم كما بلونا أصحاب الجنة إذ أقسموا ليصرمنها مصبحين ولا يستثنون فطاف عليها طائفة من ربك وهم نائمون فأصبحت كالصريم فتنادوا مصبحين أن اغدوا على حرثكم إن كنتم صارمين فانطلقوا وهم يتخافتون ألا يدخلنها اليوم عليكم
miskin. Wa ghadaw ala hardin qadirin. Falamma ra'awha qalu inna ladallun bal nahnu mahrumun. Qala awsatuhum alam aqul lakum laula tusabbihun. Qalu subhana rabbina inna kunna zalimin. Fa'aqbala ba'duhum ala ba'din yatalawamun. Qalu ya wailana inna kunna qadin. Asa rabbuna an yubdilana khairan minha inna ila rabbina raghibun. Kadzalika al-'adzab wala'adzabul akhiratil akbar wala'adzabul akhirati akbar law kanu ya'lamun. Sadaqallahul azim. Sadaqallahul azim. Terjemahan surat Al-Qalam, surat ke-68, ayat 17 sampai dengan ayat 33. Aku berlindung kepada Allah dari segala godaan syaitan yang terkutuk dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Sungguh kami telah menguji mereka, orang musyrik Mekah, sebagaimana kami telah menguji pemilik-pemilik kebun. Ketika mereka bersumpah, pasti akan memetik hasilnya pada pagi hari. Tetapi mereka tidak menyisihkan dengan mengucapkan, Insya Allah. Lalu kebun itu ditimpa bencana yang datang dari Tuhanmu ketika mereka sedang tidur. Maka jadilah kebun itu hitam seperti malam yang gelap gulita. Lalu pada pagi hari mereka saling memanggil, pergilah pagi-pagi ke kebunmu jika kamu hendak memetik hasil. Maka mereka pun berangkat sambil berbisik-bisik. Pada hari ini, jangan sampai ada orang miskin masuk ke dalam kebunmu. Dan berangkatlah mereka di pagi hari dengan niat menghalangi orang-orang miskin. Dan berangkatlah mereka di pagi hari dengan niat menghalangi orang-orang miskin, padahal mereka mampu menolongnya. Maka ketika mereka melihat kebun itu, mereka berkata, sungguh kita ini benar-benar orang-orang yang sesat. Bahkan kita tak memperoleh apapun. Berkatalah orang yang paling bijak di antara mereka, bukankah aku telah mengatakan kepadamu, mengapa engkau tidak bertasbih kepada Tuhanmu?
Mereka mengucapkan, Maha suci Tuhan kami. Sungguh kami adalah orang-orang yang zalim. Lalu mereka saling berhadapan dan saling menyalahkan. Mereka berkata, celaka kita. Sesungguhnya kita orang-orang yang melampaui batas. Mudah-mudahan Tuhan memberi ganti kepada kita dengan kebun yang lebih baik daripada yang ini. Sungguh kita mengharapkan ampunan dari Tuhan kita. Seperti itulah azab di dunia. Dan sungguh azab akhirat lebih besar sekiranya mereka mengetahui. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya, dan Dialah yang Maha Agung. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa sekali, bacaannya sangat bagus, menerjemahkan juga sangat menduduk hati ya. Jadi perasaan kadang-kadang ikut terbawa. Orang menerjemahkan itu juga menentukan bagaimana nanti rasanya Al-Quran ini yang dirasakan oleh kita. Nah, ini ceritanya dulu ya, ada seorang yang sangat dermawan sekali. Sebelum anak-anaknya ini yang bakil sekarang yang dihancurkan kebunnya ini, orang tuanya itu sangat baik sekali kepada orang. Kalau kebunnya itu sudah mau panen begitu, dia manggil orang-orang miskin, kemudian dibagikan hasil tanaman panennya itu kepada mereka, sampai mereka itu puas dan senang sekali. Baru nanti hasilnya sisanya itu dibawa pulang sebagai rezeki dari Allah Subhanahu Wa Taala. Orang-orang musyrik itu juga sudah diberi kenikmatan oleh Allah dengan nikmat yang banyak, rezeki yang melimpah, ya, kemudian harta yang banyak bagi mereka, kekuasaan juga, namun mereka itu menentang kepada Nabi kita, tidak mau mengikuti ajaran yang dibawa oleh Nabi. Digambarkan Allahnya cerita saja, supaya mereka dapat mengambil pelajaran. Karena sesungguhnya orang-orang musyrik Mekah itu tahu sebenarnya ceritanya. Jadi tatkala penduduk Ad itu dihancurkan, kaum Samud itu dibinasakan, kisahnya Nabi Ibrahim, ya, kemudian kisahnya Nabi Nuh, semua tahu. Hanya saja mereka menutup telinga. Jadi pada ayat ini Allah memulainya, inna balawnahum, sesungguhnya kami telah menguji mereka, yaitu orang musyrik Mekah itu dengan kenikmatan yang luar biasa. Kama balawna ashabal jannah, sebagaimana kami telah menguji pemilik kebun, ya, pemilik kebun atau samu tatkala mereka bersumpah layasrimunnaha musbihin, mereka nanti benar-benar akan memetik hasilnya, karena kebun itu sudah dilihat, panennya sudah jelas besok. Hanya saja kalau dipanen siang hari nanti banyak orang yang minta, misalnya kebun apel atau misalnya kebun jeruk atau kebun apa saja, maka supaya tidak diminta oleh orang-orang miskin ini, dia merencanakan memetiknya malam saja. Mereka ya entah berlima atau berapa tidak disebutkan di dalam Al-Quran ini. Yang jelas mereka bersaudara banyak, ya, lebih dari 2 ya. Itu karena ada ausatuhum itu yang pertengahan atau yang paling bijaksana di antara mereka itu mesti banyak. Nah, pada saat itulah ya mereka akhirnya mau memetiknya, ya. Jadi kemudian Allah Ta'ala menjelaskan walayastasnun, dan mereka tidak mau menyisakan untuk orang-orang yang miskin ini. Atau di dalam ini mereka tidak mengatakan insya Allah besok kita petiknya, mereka mengatakan pasti. Maka dari itu kalau kita ada sesuatu yang belum pasti kita bisa meraihnya, ucapkanlah insya Allah. Walayastasnun, dan mereka tidak menyisakan untuk orang-orang miskin. Ya, tiba-tiba pemikiran yang seperti itu sudah musyawarah, ya, sore harinya musyawarah atau besoknya kurang 1 hari musyawarah dengan saudara-saudaranya ini, para saudara-saudara itu sudah ada yang menganjurkan, jangan kita seperti itu, kita ikuti aja. Nah, apa yang pernah dikerjakan ayah yang kita berbagi dengan orang miskin,
yang lain ini, ayah itu terlalu baik memang, ya. Kita mestinya bisa menguasai semuanya. Maka hari ini, untuk hari ini, kelihatannya panennya melimpah sekali, buah-buahnya banyak, yang nanti akan bisa mendatangkan keuntungan yang luar biasa. Maka lebih bagus kita siapkan alatnya, kita siapkan tempat-tempatnya, dan kita petik di malam hari dan kita bawa, ya, hasilnya di malam hari itu juga. Maka fatofa alaiha ta'ifun min rabbika wa hum naifun, ya. Maka malapetaka dari Tuhanmu mengepung atas kebun itu ketika mereka sedang tidur lelap. Fatofa, maka mengepung, meliputi alaiha, atasnya, atas kebun itu, ta'ifun, satu kepungan atau malapetaka, min rabbika, dari Rabbmu, wa hum naimun, bahkan sekarang mereka itu sedang tidur lelap. Jadi tatkala tidur lelap, Allah bakar kebun itu, ya, dikirimkan petir kepadanya, dibakar hancur, habis semua, satu pun tidak tersisa, ya. Namun mereka tidak mengerti, ya. Fa'asbahat kasorim, maka jadilah kebun itu, ya, menjadi kebun yang sudah pernah dipetik, sudah hancur, ya, buahnya sudah tidak ada, ya, sudah seperti dipotong, jadi seperti dipanen itu, ya. Nah, karena mereka tidak tahu, fatanadau musbihin, maka mereka pun saling panggil memanggil di waktu pagi, ya, dibangunkan saudara-saudaranya. Nah, mari kita, mumpung masih jam 3 barangkali atau jam 2 malam, kita petik itu, kita siapkan kendaraannya yang mengangkut dan seterusnya, ya, supaya apa? Semuanya nanti bisa disimpan di rumah, tidak ada seorang miskin pun yang bisa minta untuk bagian buah-buah itu. Anighu ala kharsikum in kuntum shorimin, ya. Pergilah di pagi-pagi hari ini ke kebunmu kalau kamu ingin memotong. Maka fangtolaku, maka mereka pun berjalan. Apa, pergi pagi-pagi, masih pagi buta sekali, wahum yatakhafatun, dan mereka itu saling berbisik satu sama lain, ya. Apa bisikannya disebutkan oleh Allah dalam ayat berikutnya, ayat 24, ya. Allah yadkhulan nahar yauma, hari ini jangan sampai ada yang memasuki kebun kita, ya. Miskinun, jadi orang-orang miskin, jangan sampai ada yang tahu bahwa kita sedang memanen sehingga mereka masuk nanti minta bagian mereka. Seperti biasanya kalau orang tua mereka dulu memetik tanamannya, memetik buahnya, banyak orang miskin dan datang dan mereka diberi. Itulah sebabnya kalau harta diberikan, tidak akan harta itu menjadi berkurang. Barokah sekali. Dimakan 1 tahun masih cukup, kemudian dikasihkan anaknya, istrinya, kemudian disedekah lagi juga masih cukup. Berkahnya orang yang baik. Jadi ceritanya barangkali mungkin buat kita juga. Kalau kita simpan harta yang kita miliki itu, perhatikanlah. Rumah yang kita miliki, gedung yang tinggi itu, keindahan perabot rumah tangganya, ya. Kemudian kendaraan yang sangat mewah kita miliki, tinggal berapa hari kita miliki, sebentar lagi kita tinggalkan, dan kita tidak akan mendapatkan bagian apa-apa, bahkan dapat laknat dari Allah kalau kita nanti tidak bisa memanfaatkan tatkala kita masih hidup. Jangan sampai sekali-kali hari ini ada orang miskin yang masuk kepada kebun kita untuk minta bagiannya. Maka wa ghazau ala hardin qadirin, maka mereka pagi-pagi sudah berangkat pagi buta untuk menghalangi orang-orang miskin itu supaya jangan ada yang masuk ke dalam kebunnya. Padahal mereka ala hardin qadirin, untuk menolong mereka bisa, berbagi sedikit bisa, ya. Misalnya panen apel atau panen jeruk atau panen semangka barangkali, ya, itu bisa berbagi. Orang itu dikasih 1 buah semangka atau 2 buah semangka, senengnya luar biasa. Dan yang kita bawa pulang masih banyak. Ini orang-orang itu, saya masih ingat dulu waktu saya kecil itu, ya, orang yang menuai jagung itu, panen jagung itu malam hari panennya. Kenapa? Nanti kalau siang hari orang siapa minta jagung untuk dibakar, ya, untuk
di jagung bakar itu, ya. Maka dipanen malam hari. Ternyata di dalam Al-Quran ceritanya juga ada model seperti itu, ya. Kemudian kata Allah di dalam surah ayat 26, "Falamma maka tatkala ra'auha," mereka melihat kebun itu yang sama sekali tidak seperti yang dibayangkan, qalu, mereka berkata, "Innaladzallun," kami benar-benar tersesat. Ini kok bukan sepertinya kebun kita, tapi kok tidak ada buahnya sama sekali. Ini bukan kebun kita. Barangkali kita tersesat ini. Diamati, ya, kebun sebelah kiri kanan, iya ini benar kebun kita. Maka sebenarnya mereka tidak tersesat. Benar, kebun yang terbakar itu adalah kebunnya, ya. Dan bahkan dia mengatakan, "Bal nahnu mahrumun," bahkan kami terhalang untuk mendapat sedikit saja hasil, tidak ada. Ini gara-gara kerakusannya, ya. Kerakus yang dia dimilikinya ini tidak mau berbagi dengan orang lain, maka akhirnya Allah hancurkan. Ya, barangkali kita bisa ada sebagian mungkin ya saking imannya tidak mau berbagi dengan orang lain, hartanya dirampok, kena banjir, kena tsunami, ya. Ini karena mereka tidak mau berbagi dengan orang lain sama sekali. Dikiranya kalau sudah miliknya itu miliknya penuh, tidak ada hak-hak untuk orang miskin. Itulah di dalam agama kita ada li zakati fa'ilun, ya walladzina hum li zakati fa'ilun, orang yang calon beruntung itu tentu senang menunaikan zakat, dan zakat itu terus dikeluarkan selagi kita punya barang simpanan yang lebih 1 nisab, ya, 1 batas harga ini. Jadi tidak 1 kali. Ada yang berpendapat ini tahun kemarin saya sudah keluarkan zakat, maka saya sekarang tidak zakat lagi. Ini salah, ya. Zakat terus dikeluarkan selama harta kita masih memenuhi, ya, 1 nisab atau lebih, itu dikeluarkan zakatnya. Sampai kita tidak zakat lagi kalau sudah kurang 1 nisab. 1 nisab itu 85 gram emas murni atau 86 gram emas murni. Ya, sekitar 80 juta lebih, ya. Itu baru disuruh zakat. Kalau kita punya 10 juta, 20 juta, 50 juta, tidak wajib zakat. Ya, Allah tahu seperti itu. Hanya kalau kita sedekah, tetap saja kita dianjurkan untuk sedekah, ya. Maka tatkala mereka merasa bahwa tidak mendapatkan hasil sama sekali, bal nahnu mahrumun, qala awsatuhum, berkatalah orang yang paling bijaksana di antara mereka, orang yang pertengah-tengah itu, yang tadi sudah mengingatkan sebelum memanen di malam hari itu, hendaklah kita tetap aja jangan ditinggalkan kebiasaan ayah kita yang sudah baik mau berbagi itu, maka mereka tetap saja didukung oleh saudara-saudara yang lain supaya kita mendapatkan hasil yang banyak dipanen malam hari saja, ya. Qala satu, berkata orang yang paling bijak di antara mereka, alam aku lakum, yes Thomas, atau D, ya, bukankah sudah aku katakan kepada kalian, laula tusabbihun, kenapa kamu tidak bertasbih memuji Allah, ya, bertasbih memuji Allah, bersyukur kepada Allah atas rezeki yang diberikan lewat buah-buahan atau tanaman yang menghasilkan buah yang banyak. Justru sebaliknya kalian jadi bakhil. Laula tusabbihun, ya. Maka jangan salahkan kalau hari ini kita tidak mendapatkan bagian apa-apa dari yang kita miliki ini. Karena itu adalah dampak kebakhilan yang dimilikinya. Mari kita jadikan pelajaran ini. Tidak hanya orang musyrik Mekah yang diberi pelajaran oleh Allah Ta'ala, untuk kita semua ini. Bakhil itu malah sungguh buruk. Seandainya orang yang bakhil tahu tentang keburukan orang bakhil, dan kebaikan orang dermawan, maka tidak mungkin ada seorang di dunia itu yang bakhil terhadap hartanya. Karena semua harta yang dikeluarkan untuk membantu orang lain, itu kembali kepada dirinya sendiri. Dan itulah yang menyelamatkan kita dari kobaran api neraka yang menyala-nyala. Maka orang yang mau mati itu, ya, laula akhortani ila ajalin qarib fa asaddaq wa aku minas sholihin. Ya Allah, tolong diberi tangguh aja kematian itu, barang sejenak 1 hari mungkin, atau 2 hari, atau 1 minggu, kalau bisa 1 tahun. Kalau nggak bisa 1 jam saja. Untuk apa? Fa'asadaka, akan bersedekah, wa aku minas sholihin, akan termasuk orang yang soleh.
Kita lihatlah, ya kita punya apa di rumah kita, semuanya sudah punya. Tapi tatkala kita diajak bersedekah, ya kita beratnya luar biasa. Itulah pandainya setan. Setan paling berhasil menggoda manusia itu lewat harta yang kita miliki. Ya. Dan itu yang menyelakakan kita kalau kita tidak segera sadar. Ya, sebelum malakul maut memanggil kita. Nanti kalau dipanggil oleh Allah orang yang tidak suka bersedekah itu, walau tara idzil mujrimuna nakisuru usim inda rabbihim. Rabbana absarna wasafina farjina na'mal salihan inna muqinun. Ya Allah, kembalikan lagi kami ke dunia ini. Saya sudah melihat dan sudah mendengar betapa baiknya orang yang suka bersedekah dan jahatnya orang yang bakhil ini, ya. Dan mereka tahu di mana tempat mereka orang yang dermawan, di mana tempatnya orang yang bakhil. Maka minta dikembalikan di dunia. Allah jawab langsung, walau syi'na la'ataina kulla nafsin hudaha. Kalau kami mau, semua orang saya beri petunjuk begitu saja. Hatinya dermawan, baik hati, dan lain-lainnya. Seperti malaikat itu tidak pernah berdosa, Allah Ta'ala mampu. Namun manusia itu diberi akal, pikiran yang bisa membedakan mana yang baik, mana yang buruk, mana yang menuju surga, mana yang menuju neraka, dari kebahagiaan atau kesengsaraan itu pilihan, ya, pilihan dari kita sendiri. Ya, jangan menyalahkan Allah. Saya sudah ditakdirkan jadi maling. Siapa tahu kalau kita ditakdirkan jadi maling. Nah, kita jadi maling karena kita memang kepingin jadi maling, koruptor. Ya, itu kalau sudah terjadi ya sudah takdir memang kalau terjadi. Sebelumnya itu tidak ada yang tahu. Kita disuruh menjadi orang yang baik-baik, tiba-tiba kita malah menjadi orang yang tidak baik. Baik, kita lanjutkan. Kemudian kalau mereka akhirnya mengatakan subhana rabbina maha suci Rabbu. Jadi tatkala Allah menghancurkan kebun itu, tidaklah Allah bersikap zalim kepada mereka. Namun itu adalah buah karya atau hasil yang diperoleh dari kebakilan yang mereka miliki ini. Sedangkan Allah subhana rabbina, dia menyatakan bahwa Allah maha suci dari segala macam tindakan yang tidak baik atau zalim ini. Inna kunna zalimin, sesungguhnya kami sendiri yang zalim. Mestinya kamu itu mau berbagi dengan orang-orang miskin padahal kami bisa berbagi, namun sebaliknya rakus dan tamak itulah yang menguasai dirinya sehingga tidak mau berbagi dengan yang lain, ya. Akhirnya apa yang terjadi? Ini sahabat setengah kita, kalau sudah rugi bareng-bareng, ya, itu kongsi bersama, akhirnya rugi karena tidak dikeluarkan zakatnya per tahun itu. Akhirnya fa'aqbala ba'duhum ala ba'din yatalawamun. Maka mereka saling berhadapan melihat ini, saling mencela, saling menyalahkan satu sama lain. Gara-gara kamu sih yang mengajarkan ini. Enggaklah, kamu juga mau kalau begitu. Saling berdebat satu sama lain, ya. Fa'aqbala ba'duhum ala ba'din yatalawamun. Mereka satu sama lain saking berdebat menghadap satu sama lain, mereka saling menyalahkan nih. Qalu, ya, akhirnya mereka menyimpulkan, ya wailana, alangkah celakanya kami, inna kunna tohin, sesungguhnya kami adalah orang yang melampaui batas karena rakus yang tidak bisa mereka kendalikan. Jadi anggap mereka itu adalah orang yang melampaui batas. Sudah dikasih rezeki, sudah dimurahkan, tapi masih juga bakhil. Ya. Cobalah, ya, orang yang bakhil itu akan kembali kepada diri sendiri. Innallaha la yuhibbu kulla mukhtalin fakhur. Sesungguhnya Allah Ta'ala sangat benci sekali, tidak suka orang yang sangat bakhil dan menyombongkan diri. Siapa mereka? Alladzina ya'muruna bil bukhli, ya. Mereka itu orang bakhil dan mengajak orang lain bakhil. Sudah dirinya bakhil, ngajak orang lain bakhil. Ya, sifat bakhil adalah, ya, tidak bagus. Allah berkali-kali mengingatkan, wa ma anfaqtum min syai'in fahuwa yukhlifuhu. Apa saja yang kamu infakkan, ya, tentang hartamu, Allah menggantinya. Kita membaca ayatnya tidak 1-2 kali, bahkan hasilnya sudah bagus, kenapa tidak diamalkan? Itulah nanti tanggung jawab kita di sisi Allah. Maka kita ngaji Al-Quran ini tujuannya untuk dipahami, dimengerti, dan diamalkan.
Kalau kita bisa menjadi bagus bacaannya, itulah adalah keuntungannya. Tapi pokoknya adalah kita mengamalkan isi yang kandungan Al-Quran ini. Oleh karena itu setelah itu dia menyadari kesalahannya, maka dia akhirnya mengatakan asa, ya, mudah-mudahan Rabbuna Tuhan kami ayyubdilana menggantikan kepada kami, ya, kebun yang sudah terbakar tersebut khairum minha, lebih baik dari kebun yang terbakar itu. Memang setelah dia bertobat kepada Allah, ya, kemudian dia digantikan oleh Allah kebun yang lebih baik, yang lebih subur, yang lebih banyak buahnya, yang lebih barokah ini, ya. Inna ila rabbina raghibun, sesungguhnya kami kepada Rabb kamilah kami berharap untuk mendapatkan rahmatnya. Jadi setelah dia seperti itu, Allah, ya, Allah menggantinya kebun yang lebih baik, panen yang lebih banyak. Bahkan Allah menjelaskan, itulah contoh. Kadzalikal azab, itulah contoh. Jadi kerugian, ya, kemudian kecelakaan barangkali apa saja ini adalah contoh dari perbuatan buruk yang pernah kita kerjakan yang dibalas oleh Allah di dunia, ya, belum dibalas di akhirat. Kadzalikal azab, contohnya apa? Kebun yang dibinasakan oleh Allah itu, rezeki yang mestinya didapatkan oleh Allah Ta'ala, ya, dibinasakan. Ya, barangkali yang sekarang di Al Zaitun yang duitnya banyak, bangunannya megah, karena dia sekarang banyak berbuat dosa, ya, pimpinannya, nah, kepada agama ini dia mendustakan atau mereka melecehkan agama yang tidak semestinya, maka Allah akan hukum, ya, dihukum dengan caranya Allah Ta'ala, ya. Maka Allah Ta'ala, orang itu dikatakan dalam faidahum mublisun, maka mereka tiba-tiba diam berputus asa karena berada di dalam penjara. Ini buah mereka sendiri. Ya, tolong, ya. Yang lain lupa tadi kebuka sendiri. Baik, saya teruskan ini, ya. Kadzalikal azab, itulah azab. Orang-orang musyrik Mekah juga diingatkan, kayak begitu nanti kenikmatan yang diberikan oleh Allah di Mekah, yang tanahnya yang banyak, rezeki yang diperoleh, maka orang-orang yang hidup mewah pada saat itu nanti akan dicabut oleh Allah Ta'ala kalau mereka terus-menerus tidak mau taat kepada Rasulnya, ya. Wala azabul akhirah, dan sungguh siksa di akhirat nanti akbar, lebih besar lagi daripada sekedar kebun yang dibinasakan ini. Mereka dimasukkan neraka, dipotongkan, ya, pakaian dari api neraka, disiramkan di atas kepala mereka air yang sangat mendidih. Dengan air itu hancur luluhlah, ya, kulit dan usus-usus mereka, ya, usus dan kulit-kulit mereka. Setelah itu diberi cambuk-cambuk dari besi, ya. Setelah itu diambil, lemparkan di tengah-tengah neraka. Ulama aradu ayakhruju minha, setiap kali mereka ingin keluar dari neraka itu, min ghamin, saking panasnya, saking sedihnya, itu fiha, ya, mereka dilemparkan lagi ke tanah, ke tengah-tengahnya. Zuku azabal kharik, sambil dikatakan inilah siksa yang membakar, yang dulu di dunia kamu tidak mau taat kepada Allah dan Rasulnya, ya. Jadi Allah Ta'ala menjelaskan pada ayat yang ke-33, kadzalikal azab, yaitu contoh azab yang di dunia. Mungkin berupa yang dihancurkan, ada yang berupa tsunami, ada juga gempa bumi yang, ya, luar biasa sekali, banjir bandang dan seterusnya. Kadzalikal azab, itulah siksa yang ada di dunia. Wal azabul akhirah, dan sungguh siksa di akhirat nanti akbar, lebih besar, lebih mengerikan, lebih menakutkan. Lau kanu ya'lamun, kalau kamu mengerti, ya. Karena kadang-kadang karena kita tidak mengerti, maka tenang-tenang saja, ya. Nah, kita tenang-tenang saja. Baiklah jamaah yang berbahagia, marilah kita lanjutkan dengan apa yang akan kita kaji. Tapi sebentar, ya, mungkin akan kita lanjutkan, ya, yang dulu, yang kemarin itu. Oh, tapi langsung aja, ya. Langsung aja. Fikih sunnah dulu aja. Fikih sunnah yang sudah kita rencanakan karena waktunya memang sangat dekat sekali. Monggo, sampai apa kemarin itu babnya? Monggo Bu. Menyelenggarakan jenazah, Ustaz. Menyelenggarakan jenazah, ya.
Monggo. ada. Mungkin dibaca Ibu. Monggo Bu Din. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Menyelenggarakan jenazah Baiklah ya, wajib Ibu. Kelihatannya sinyalnya buruk ya, Bu Wati. Ya. menyelenggarakan jenazah hingga harus dimandikan, disekamkan. Ulama atau golongan terbesar dari ulama berpendapat Wati. Baiklah, Bu Wati, mungkin karena Bu Wati di tempatnya sinyalnya sangat buruk, ini Bu tidak jelas Bu Wati, ya. Ya, Monggo, Pak Wati. kemudian ada yang lain, Pak Toma ada? mungkin. Ada Ustaz. Ya, Ya, Pak Tomo. Monggo Pak Tomo, suaranya yang jelas Pak Tomo kelihatannya. Bu Wati, mohon maaf Ya. ini sama sekali nggak putus-putus ya Bu ya. Nggih, putus-putus di Bu Wati. Monggo Pak Tomo. Menyelenggarakan jenazah. Wajib hukumnya menyelenggarakan jenazah sehingga harus dimandikan, dikafani, disembahyakkan, dan dimakamkan. Uraiannya adalah sebagai berikut. Jadi kalau kita sudah mati, itu yang pertama kali harus dilakukan adalah memandikan. Setelah memandikan, harus dikafani. Setelah dikafani, kemudian disembahyakkan, dan kemudian dimakamkan ke makam atau ke kuburan ya ini. Monggo uraiannya, memandikannya, monggo Pak. Memandikannya, satu, hukumnya. Jumhur ulama atau golongan terbesar dari ulama berpendapat bahwa memandikan mayat muslim hukumnya adalah fardu kifayah. Artinya, bila telah dilakukan oleh sebagian orang, maka gugurlah kewajiban seluruh mukallaf. Hal itu ialah berdasarkan perintah dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, juga karena tidak pernah diabaikan oleh kaum muslimin. Nah inilah mudahnya Islam. Kalau meninggal itu paling mudah adalah dimakamkan. Memang ada yang dibakar, ada mungkin ya dengan cara-cara yang lain. Tapi memerlukan biaya yang susah, biaya yang mahal. Bayangkan kalau mungkin agama lain tuh harus pakai sepatu, kemudian pakai dasi, dan setelah sekian hari masukkan terbelah. Berapa terbelahnya saja harganya? Sepatu dan lain-lainnya. Kalau yang dibakar berapa biaya pembakarannya? Tetapi muslim gampang, dikafani, ya setelah dimandikan, disucikan, dikafani, kemudian dimandikan, setelah dimandikan, dikafani, kemudian dimasukkan di dalam kubur. Ya, itu paling mudah dan praktis. Ya, itulah agama Islam yang ada, yang kita ikuti itu agama yang paling mudah, praktis itu dilaksanakan. Jadi ini berdasarkan dengan tuntunan Nabi. Ya. Terus dua, mayat yang wajib dimandikan dan yang tidak. Wajib memandikan mayat muslim yang tidak tewas dalam peperangan di tangan orang-orang kafir. Ya, jadi kalau muslim mati tidak di dalam peperangan melawan orang kafir, maka hukumnya tetap mereka dimandikan. Tapi orang kafir tidak usah dimandikan, tanam segitu saja. Jadi tidak ada upacara sama sekali. Dan ingat, makamnya orang kafir, pemakamnya tidak boleh dicampurkan makamnya orang muslim. Ya, harus makamnya tersendiri. Maka dari itu kalau ada makam antara Islam dan Kristen yang dijadikan satu tidak boleh. Ya, itu menurut melanggar dari aturan cara pemakamannya. Nah, kita tidak akan pernah mendapatkan di belahan bumi mana saja makam orang muslim dicampur. Meskipun di tanah makam pahlawan, mesti ada batas-batas yang mestinya begitu. Ya, hanya saja karena mungkin lahannya yang tidak banyak, ya, karena terbatas, maka akhirnya dicampur. Masalah sebenarnya tidak boleh sebenarnya. Kita langsung memandikan sebagian tubuh mayat, Pak.
Memandikan sebagian tubuh mayat. Mengenai memandikan sebagian tubuh mayat, terdapat perbedaan di antara fuqaha. Imam Syafi'i, Ahmad, dan Ibnu Hazmin berpendapat bahwa hendaklah dimandikan, dikafani, dan disembayangkan. Berkata Syafi'i, kami mendapat berita bahwa di waktu perang Barunta, seekor burung menjatuhkan sepotong tangan manusia di Mekah. Maksudnya tangan itu adalah tangan Abdurrahman bin Itab bin Asid. Tangan itu dapat mereka kenali dengan cincin. Maka tangan itu mereka mandikan dan sembayangkan, dan hal itu adalah di depan para sahabat. Ya, jadi kalau ini keputusan para sahabat bukan datang dari Rasul, ya. Dan karena di zaman Rasul tidak kita temukan orang yang mati, kita temukan hanya sebagian saja. Ini zaman sahabat, ya, kita tiba-tiba menemukan bagian tubuh, misalnya tangan, ya. Ini tangannya siapa? Sudah dikenali karena ada cincinnya, tangannya namanya Abdurrahman bin Itab bin Asid, ya. Akhirnya apa? Dimandikan, dikafani, kemudian dimakamkan. Meskipun cuma sebagian. Jadi kalau orang amputasi itu bagaimana? Kalau amputasi orangnya masih hidup, ya tidak lah, ya. Kalau diamputasi itu tidak disembayangkan, kemudian dimandikan, ya ditanam biasa saja. Kalau orangnya karena masih hidup orangnya. Terus Pak. Berkata Ahmad, Abu Ayyub menyembayangkan sepotong kaki, sedangkan Umar menyembayangkan tulang belulang. Dan menurut Ibnu Hazmin, hendaklah disembayangkan apa yang ditemukan dari tubuh mayat muslim. Ya, tubuh mayat muslim. Jadi bukan hasil misalnya operasi, kadang karena harus dioperasi kakinya, ya. Ini mulai lutut sampai ke bawah, ini harus dipotong karena membahayakan kehidupannya. Ini tidak lutut sampai ke bawah itu tidak usah disembayangi karena bukan bagian dari mayit. Terus Pak. Juga hendaklah dimandikan dan dikafani, kecuali jika berasal dari orang mati syahid. Katanya pula, hendaklah dalam menyolatkan sebagian tubuh mayat itu diniatkan menyolatkan keseluruhannya, baik jasad maupun ruh. Dan berkata Abu Hanifah dan Malik, jika ditemukan lebih dari separuhnya, hendaklah dimandikan dan disembayangkan. Lalu jika kurang, tidak perlu dimandikan, disembayangkan itu. Ya, ini karena tidak pernah terjadi di zaman Nabi, akhirnya ikhtilaf, terjadi perbedaan pendapat di antara para ulama. Itu wajar, ya, karena mereka hanya tatkala Nabi masih hidup tidak mendapatkan peristiwa seperti itu. Akhirnya yang ada para sahabat kok melakukan, maka apa yang dilakukan oleh sahabat yang tidak ditentang oleh sahabat yang lain itu adalah sesuatu yang boleh diamalkan. 4, Pak. 4. Orang yang mati syahid itu tidak dimandikan. Orang yang mati syahid yang tewas dalam peperangan di tangan orang-orang kafir tidaklah dimandikan, walau ia keadaan junub sekalipun. Maksudnya syahid yang junub tidak perlu dimandikan. Ini adalah pendapat golongan Maliki dan yang lebih sah dari mazhab Syafi'i. Juga pendapat Muhammad dan Abu Yusuf. Alasannya ialah bahwa antara mati syahid dalam keadaan junub dan tidaklah dimandikan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi alhamdulillah itu pada saat perang, ya, ada peperangan atau perang Uhud atau Uhud atau yang lain, ya, keterangannya tidak jelas bahwa begitu disuarakan jihad, ya, langsung dia mengambil pakaian perangnya, mengambil kudanya, berangkat. Padahal dia tadi malam kumpul sama istrinya dan belum mandi jenazah, ya, mandi janabat, ya. Oleh karena itu tatkala dia meninggal ternyata oleh Nabi itu tidak dimandikan meskipun dia dalam keadaan junub, ya. Itulah akhirnya diambil satu kesimpulan bahwa
orang yang mati syahid itu meskipun dalam keadaan junub maka tidak dimandikan. Ya, alasannya nanti ada. Terus Pak, baca. Ia dikafani dengan pakaian yang baik untuk kain kafan. Ditambah jika kurang. Sebaliknya dikurangi jika berlebih dari tuntunan sunnah. Lalu dimakamkan dengan darahnya tanpa dibasuh sedikit pun juga. Diriwayatkan oleh Imam Ahmad bahwa Rasulullah SAW bersabda, yang artinya, janganlah kamu mandikan mereka, karena mereka luka atau setiap tetes darah akan semerbak dengan bau yang wangi pada hari kiamat. Dan beliau menyuruh agar para syuhada dari perang Uhud dikuburkan dengan darah mereka tanpa dimandikan dan disembayangkan. Ya, jadi kalau perang Uhud itu, ya lah, kalau disembayangkan masih disembayangkan Pak. Kalau yang dimandikan tidak dimandikan, seperti paman Nabi Hamzah itu meninggal dunia, itu disembayangkan berkali-kali. Ya, tidak hanya satu kali disembayangkan, berkali-kali disembayangkan. Karena begitu yang lain setelah disembayangkan diambil, sedangkan jenazahnya Hamzah masih tetap ditinggalkan. Terus Pak. Berkata Syafi'i, tanpa dimandikan dan disembayangkan itu, maksudnya mungkin agar mereka menemui Allah dengan membawa luka-luka mereka. Karena ada yang keterangan bahwa bau darah mereka itu adalah seperti bau kasturi. Dan dengan mendapat kemuliaan dari Allah, mereka tidak perlu disolatkan lagi. Juga maksudnya ialah hendak meringankan beban kaum muslimin yang tinggal. Apalagi di kalangan pejuang-pejuang itu tentu ada yang luka-luka atau merasa khawatir musuh akan kembali buat mengambil keluarga-keluarga dari mereka. Jadi hikmahnya diantaranya supaya tidak terlalu ribet, ya, karena juga darahnya orang yang mati syahid nanti akan dibangkitkan, ya, dia dibangkitkan dengan luka-lukanya bahwa menunjukkan dia adalah mati syahid, dan darahnya akan berbau wangi, oleh karena itu tidak dimandikan. Dan hikmah yang lain adalah supaya para sahabat tidak terlalu susah, terlalu ribet untuk memandikan masing-masing. Ini kan banyak sekali yang meninggal di dalam jihad di jalan Allah itu, untuk memudahkan saja supaya nanti orang kafir justru di saat kita sedang sibuk memandikan jenazah dan seterusnya menyembayangi, maka mereka datang dan menyerang kaum muslimin. Ada pula, Pak. Ada pula yang mengatakan bahwa hikmahnya mereka tidak disolatkan itu ialah karena sholat adalah terhadap mayat, sedangkan orang yang mati syahid itu masih hidup. Atau bahwa sholat itu merupakan syafaat, sedangkan para syuhada tidak memerlukannya. Bahkan mereka lah yang akan memberikan syafaat kepada orang lain. Ya, itu diantaranya itu pendapat, bukanlah sabda Nabi, ya. Karena orang mati syahid itu kalau dalam Al-Quran jangan kamu kira mereka mati, bahkan mereka hidup mendapat rezeki. Maka dari itu tidak usah disolati. Ya. Ada yang berbicara gitu kan. Ada lagi yang mengatakan bahwa orang yang mati syahid itu akan memberi syafaat 70 ya, keluarganya. Dia yang memberi syafaat. Padahal sholat itu adalah untuk musyafaat atau doa-doa itu supaya bermanfaat bagi si jenazah. Padahal orang yang mati syahid itu sudah diampuni sejak tetes darah yang pertama. Itulah alasan-alasan yang diambil dari hikmahnya orang tidak disalatkan di dalam perang, yang mati di jalan Allah. Terus Pak 5. Para syuhada yang dimandikan dan disembayangkan. Ya, jadi ada syuhada yang dimandikan dan disembayangkan. Terus Pak. Adapun para korban yang tewas bukan terbunuh dalam peperangan di tangan orang-orang kafir, mereka disebut juga oleh agama sebagai syuhada. Golongan ini dimandikan dan disembayangkan. Rasulullah SAW telah memandikan orang yang meninggal dari golongan ini semasa hidupnya. Dan sepeninggalnya kaum muslimin memandikan Umar, Utsman, dan Ali
Sedangkan semua mereka itu adalah orang-orang yang mati syahid. Ya, jadi mati syahid ternyata juga tidak mutlak ya, karena suasananya matinya Sayyidina Umar ya, kemudian Sayyidina Ali, Sayyidina Utsman itu matinya mudah sekali kalau dilaksanakan memandikan jenazah, jadi tidak lagi dikhawatirkan untuk diserang musuh dan lain sebagainya. Padahal mereka itu juga syahid hukumnya. Seperti Sayyidina Umar bin Khattab sedang menyamai sholat subuh, ditusuk oleh Lu'lu' itu, dia meninggal dunia. Sayyidina Utsman sedang membaca Al-Quran, kemudian dibunuh ya oleh orang Muslim sendiri. Ya. Demikian juga Sayyidina Ali juga dibunuh oleh orang Muslim sendiri di saat keluar membangunkan orang-orang untuk sholat subuh. Ya. Tapi mereka tetap dimandikan karena dianggap bahwa itu tidak di dalam peperangan, tapi di luar peperangan. Terus Pak. Di bawah ini kita sebutkan macam-macam syuhada. 1. Diterima dari Jabir bin Atik bahwa Nabi SAW bersabda, ada 7 macam syuhada lagi selain dari syahid dalam perang. Maksudnya dalam perang Sabil. Orang yang mati karena penyakit sampar adalah syahid. Orang yang terbenam adalah syahid. Orang yang kena kanker pada lambungnya adalah syahid. Orang yang sakit kolera adalah syahid. Orang yang mati terbakar adalah syahid. Orang yang ditimpakan reruntuhan adalah syahid. Dan wanita yang mati karena melahirkan adalah syahid. Ya, jadi syahid itu tidak hanya orang yang mati di dalam perang melawan orang-orang kafir sehingga mati, tapi nanti banyak ya di sini yang disebutkan dalam hadis itu ada 7 orang, di antaranya adalah orang yang mati terbakar, orang yang mati kena penyakit kanker, orang yang mati ya karena kena penyakit sampar, orang yang mati karena tenggelam dan seterusnya, termasuk wanita yang mati tatkala melahirkan itu dianggap syahid. Dan syahidnya di sini ya tentunya mungkin derajatnya di bawah syahid yang mati di jalan Allah, wallahu alam, tapi kita tidak mengerti. Yang jelas Nabi mengatakan juga syahid ya. Hadis ini diriwayatkan oleh Ahmad, Abu Dawud, Nasai dengan sanad yang sah, yaitu sanadnya sah, artinya bukan hadis dhaif. Yang kedua, Pak. 2. Dari Abu Hurairah bahwa Nabi SAW menanyakan kepada para sahabat, siapa sajakah yang kamu katakan matinya sebagai mati syahid? Maka ujar mereka, ya Rasulullah, siapa yang mati dalam perang Sabil, maka ia adalah syahid. Sabda Nabi pula, kalau begitu hanya sedikit sekali syuhada dari golongan umatku. Kalau demikian, siapa-siapa lagi wahai Rasulullah? Tanya mereka pula. Maka ujar Nabi SAW, siapa yang terbunuh dalam perang Sabil, maka ia syahid. Dan siapa yang mati dalam melaksanakan kewajiban yang ditugaskan Allah, ia adalah syahid. Siapa yang tewas karena penyakit sampar, ia adalah syahid. Siapa yang mati dalam mengidap sakit di perutnya, ia adalah syahid. Serta orang yang mati terbenam adalah syahid. Riwayat Muslim. Ya, jadi ternyata banyak sekali yang syahid, bahkan termasuk kalau kita ngambil uang di bank ya untuk mengambil gaji orang, kemudian dirampok orang, kita pertahankan, kemudian kita ditembak atau apa, matinya termasuk mati syahid. Mati membela kehormatan saudaranya, kehormatan keluarganya, nah itu juga syahid. Mati membela hartanya, ya itu juga syahid. Ya, kalau niatnya mungkin karena Allah itu rezeki yang memberikan Allah dipertahankan, ya maka mempertahankan itu juga termasuk syahid. Ya, dan banyak sekali orang yang mati syahid, dan dulu sudah saya bacakan khusus di dalam buku ensiklopedia sholat itu ada 19 atau berapa itu yang mati syahid itu. Kita lanjutkan hadis yang ketiga, monggo Pak. Ketiga, diterima dari Sa'id bin Sa'id bahwa Nabi SAW bersabda, siapa yang dibunuh karena mempertahankan hartanya, maka ia adalah syahid. Siapa yang dibunuh karena darahnya, ia adalah syahid.
siapa yang dibunuh karena agamanya, ia adalah syahid. Dan siapa yang dibunuh demi membela keluarganya, ia adalah syahid. Riwayat Imam Ahmad, Tirmidzi yang menyatakan sahnya. Iya, jadi kalau gitu, kalau kita lihat di Masjidil Aqsa ya, orang-orang di Husum itu tembaki sama orang-orang Israel, syahid mereka. Maka mereka tidak takut ya. Kadang-kadang malah ya pasang badan ya biar ditembak tidak apa, tetap aja sholat. Padahal sudah yang lain itu diajar itu atau disiksa sama orang-orang Yahudi atau orang-orang Bani Israel yang ada di sana itu. Mereka tidak takut. Kenapa? Kalau mati dalam agama ini adalah syahid. Pergi ke masjid, tiba-tiba di tengah jalan ya ada keserempet mobil sehingga meninggal dunia, syahid ya. Ini ternyata umat Islam itu dikaruniai oleh Allah bentuk syahid yang bermacam-macam. Kita lanjutkan, orang kafir tidak perlu dimandikan. Orang kafir tidak perlu dimandikan. Tidak wajib bagi orang Islam memandikan orang kafir. Tetapi sebagian ulama membolehkannya. Menurut golongan Maliki dan Hambali, tidak perlu bagi seorang muslim memandikan keluarganya yang kafir. Begitupun mengkafani dan memakamkannya. Kecuali kalau dikhawatirkan hilang atau rusak, maka wajib dimakamkan. Berdasarkan hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Abu Dawud, An-Nasai, Al-Baihaqi, bahwa Ali radhiyallahu anhu berkata kepada Nabi SAW, paman Anda, si tua sesat itu meninggal. Ini maksudnya ayahnya sendiri. Maka Nabi SAW bersabda, pergilah kuburkan bapakmu dan jangan memberikan sesuatu pun pula. Juga engkau yang menemuiku. Cerita Ali dilanjutkan selanjutnya, maka saya pun pergilah buat menguburkannya. Lalu kembali kepada Nabi, disuruhnya saya mandi. Dan saya pun mandilah. Lalu saya didoakannya. Ya, jadi bapaknya sudah meninggal dunia. Inilah salah satu hadis yang mensunahkan, menganjurkan setelah memandikan jenazah itu disunahkan mandi. Tetapi kalau kita lihat ceritanya hadis ini hanya memandikan orang kafir itu yang kita disunahkan untuk mandi. Sedangkan untuk memandikan orang muslim kita tidak disunahkan untuk mandi. Perintah-perintah yang memerintahkan untuk memandikan itu menurut penelitian ulama ahli hadis, hadisnya itu cacat ya, tidak sahih. Terus berkata Ibnu Mundir, mengenai memandikan mayat kafir ini tidak diterima sunnah yang dapat diikuti. Ya, maksudnya yang sah tidak ada. Cara memandikan, monggo Pak, terus masih ada sedikit waktu. Cara memandikan, yang wajib dalam memandikan mayat itu ialah menyampaikan air 1 kali ke seluruh tubuhnya, walaupun ia sedang junub atau haid sekalipun. Lebih utama meletakkan mayit di tempat yang ketinggian, ditanggalkannya pakaiannya, dan ditaruh di atasnya sesuatu yang dapat menutupi auratnya. Syafi'i berpendapat lebih utama memandikannya dengan memakai kemeja. Jika kemeja itu tipis, tidak menghalangi masuknya air ke tubuh. Karena Nabi SAW dimandikan dengan memakai kemeja. Tetapi yang lebih kuat ialah bahwa memakai kemeja itu adalah khusus bagi Nabi SAW. Menanggalkan pakaian mayat kecuali sekedar penutup aurat lebih populer. Ya, jadi Rasulullah, kenapa Rasulullah kok dimandikan dengan bajunya ya? Karena tidak ada yang berani membuka ya Pak, bajunya Nabi, melihat auratnya tidak ada yang berani ya. Oleh karena itulah maka dimandikan bersama-sama pakaiannya ya. Ini khusus Nabi. Jadi yang lain tetap aja tatkala dimandikan dilepas pakaiannya, kemudian ditutup aurat mughaladahnya ini, kemudian dimandikan dengan cara
membasuh anggota wudhu, dan nanti di berikutnya ada beberapa tata cara memandikan jenazah. Kita lanjut dulu Pak, monggo. Ini jika mayat itu bukan mayat seorang anak kecil. Ketika memandikan itu tidak boleh hadir kecuali orang yang diperlukan kehadirannya. Dan hendaklah yang akan memandikan itu orang yang jujur, soleh, dan dapat dipercaya, agar ia hanya menyiarkan dan pengalamannya nanti di mana-mana. Maksudnya pengalamannya nanti mana-mana yang baik dan menutupi mana-mana yang jelek. Jadi memandikan jenazah kita tidak boleh nanti yang tidak diperlukan hadir meskipun anaknya. Jadi misalnya seorang memandikan ayahnya, maka anak perempuannya tidak usah hadir dan tidak diperlukan hadir di situ, karena laki-laki yang memandikan adalah laki-laki meskipun anaknya ya tidak diperbolehkan memandikan kalau ada laki-laki ini. Nah, kemudian kalau memang suami istri itu boleh, suami boleh memandikan istri, istri boleh memandikan suami, hanya terbatas itu saja. Kemudian yang lainnya tidak diperbolehkan meskipun anaknya sendiri ya. Terus Pak, diriwayatkan oleh Ibnu Majah bahwa Rasulullah SAW bersabda, hendaklah yang akan memandikan jenazah-jenazah itu orang-orang yang dapat dipercaya. Jadi maksudnya jangan sampai menceritakan aibnya, oh anak orang itu sakit ini, bendol di sini, atau mungkin kemauannya begini atau begini ya, sehingga aibnya itu terceritakan di kalangan masyarakat. Baunya nggak enak dan seterusnya, tidak diperbolehkan bercerita seperti itu, yang akhirnya dijas bahwa mayat itu dikiranya mayat yang jahat karena baunya nggak enak. Terus Pak, ia wajib berniat karena ialah yang terpanggil untuk memandikannya. Setelah mulainya dengan memijat perut mayat dengan lunak untuk mengeluarkan isi, maksudnya isinya kotoran yang kalau ada ya, serta hendaklah dibersihkan najis yang terdapat di badannya, dan ketika hendak membersihkannya auratnya, hendaklah dilapisinya tangan dengan kain, karena menyentuh aurat itu hukumnya haram. Kemudian hendaklah diwudukannya mayat itu seperti wudhunya orang yang sembahyang. Berdasarkan sabda Nabi SAW, mulailah dengan bagian yang kanan, anggota-anggota wudhu. Nah, ini yang salah kaprah Pak. Mayat itu tidak diwudukan sebenarnya, ya. Hanya dicuci, dibasuh anggota-anggota wudhu, ya. Bagian anggota wudhu tidak diwudukan, karena wudhu itu hanya untuk orang yang sholat, sedangkan mayat tidak, ya. Tidak ada sholat bagi mayit. Jadi diwudukan itu maksudnya dibersihkan atau dibasuh di anggota-anggota wudhu. Anggota wudhunya misalnya muka, kemudian kedua lengan atau kaki, kemudian dan seterusnya. Jadi tidak usah nanti dimasuki air, diutrak-utrak itu janggutnya diginikan, ya tidak usah. Jadi tidak diwudukan, tapi dibasuh anggota wudhu, ya. Nah ini kadang-kadang di banyak buku-buku fikih itu disebutkan diwudukan, karena wudhu itu untuk mandi, sehingga untuk mayit juga tidak ada batal wudhu. Jadi ada juga yang mengatakan ini sudah diwudhui tadi, jangan disentuh. Nanti laki-laki menyentuh perempuan, mayit batal lagi, diwudhui lagi. Ya. Inilah yang perlu diluruskan supaya kita tidak salah untuk menanggapinya. Sedikit lagi Pak, monggo. Juga untuk membaru-barui ciri-ciri orang mukmin dengan terlihatnya bekas putih dan cemerlang. Ya. Setelah itu hendaklah dimandikan 3 kali dengan air dan sabun atau dengan air bidara, dengan memulai pada bagian kanan. Seandainya 3 kali itu tidak cukup, misalnya belum bersih dan sebagainya, maka hendaklah dilebihinya menjadi 5 atau 7 kali. Dalam buku Sahih tertera bahwa Nabi SAW bersabda kepada wanita-wanita, mandikanlah jenazah-jenazah itu ya secara ganjil 3, 5 atau 7 kali
atau boleh lebih jika dipandang perlu. Ya, itu ya, sampai di sini dulu. Sementara kita lanjutkan pada pertemuan berikutnya. Kita tandai, Pak. Tolong ditandai sampai di mana nanti kita bisa, kalau sudah, ini kita mencoba mempraktekkan bagaimana cara membandingkan jenazah. Ya.